Oke, hari ini saya akan menjelaskan topik baru yaitu mengenai sudut atau angles. Tentu anak-anak bertanya, apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang tersusun oleh dua garis lurus yang salah satu titik pangkalnya bertemu membentuk titik sudut dan kaki sudut. Dan biasanya sudut dituliskan atau disimbolkan dengan tanda seperti yang anak-anak bisa lihat di slide yang pertama ini. Oke, di bagian bawah slide anak-anak bisa melihat mana yang disebut kaki sudut, mana yang disebut sebagai titik sudut. Dari gambar yang ada di sebelah kiri bawah, kaki sudutnya itu adalah AC dan AB, itulah disebut sebagai kaki sudut. Kedua kaki sudut tersebut bertemu di satu titik yaitu titik A. Titik A inilah yang disebut sebagai titik sudut atau vertex. Dan yang diberi tanda panah itu adalah besar sudutnya. Di slide yang kedua ini saya akan menjelaskan cara penamaan sudut. Ya, anak-anak lihat di sebelah kiri ada satu gambar yaitu sudut AOB. Bagaimana cara penamaan sudut? Yang pertama dengan satu huruf. Contohnya adalah sudut O. Jadi kita ambil titik sudutnya saja kita sebutkan. Cara yang kedua adalah dengan cara 3 huruf. Dengan cara 3 huruf ini maka titik sudutnya harus berada di tengah. Contohnya sudut AOB atau sudut BOA. Di slide yang selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis sudut. Ya, yang pertama adalah sudut lancip. Yang bagaimanakah yang disebut sebagai sudut lancip? Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya lebih besar dari 0 derajat tetapi lebih kecil dari 90 derajat. Dalam bahasa Inggris, sudut lancip disebut dengan istilahnya acute angle. Ya, di bawah ini anak-anak bisa melihat 3 contoh dari yang termasuk ke dalam sudut lancip, yaitu yang pertama 45 derajat, yang kedua 48 derajat, dan yang ketiga adalah 36 derajat. Kan anak-anak lihat ketiga sudut ini semuanya kurang dari 90 derajat. Sudut yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Dalam bahasa Inggris, sudut siku-siku itu disebut dengan right angle. Jadi anak-anak bisa melihat di bawah ada 3 contoh gambar yang termasuk ke dalam sudut siku-siku. Oke, sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih besar dari 90 derajat tetapi lebih kecil dari 180 derajat. Dalam bahasa Inggris, sudut tumpul tersebut disebut dengan obtuse angle. Jadi di bawah ini ada seberikan 3 contoh yang termasuk ke dalam sudut tumpul. Yang pertama adalah 145 derajat, yang kedua 113 derajat, dan yang ketiga adalah 174. Kalau anak-anak lihat ketiga sudut ini besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang atau lebih kecil dari 180 derajat. Itulah disebut sudut tumpul. Selanjutnya adalah sudut lurus. Sudut lurus itu adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Dalam bahasa Inggris, sudut lurus ini disebut dengan straight angle. Jadi besarnya tepat 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Dalam bahasa Inggris, sudut refleks tersebut dikenal dengan nama reflect angle.
Di bawah sudah memberikan 3 contoh yang termasuk ke dalam sudut refleks. Gambar yang di sebelah kiri, yang pertama 219 derajat, yang di tengah 271 derajat, dan yang terakhir di sebelah kanan adalah 334 derajat. Kalau anak-anak lihat, ketiga sudut ini besarnya lebih dari 180 derajat, tetapi kurang dari 360 derajat. Maka ketiga sudut ini disebut sebagai sudut refleks. Di slide ini anak-anak harus membuka buku student book halaman 72. Di halaman 72 ini anak-anak diminta untuk menentukan dari setiap gambar ini apakah termasuk ke dalam acute angles, reflex angles, right angle, straight angle, atau obtuse angle. Oke, kita lihat yang A. Yang A kita lihat besarnya kan kurang dari 90 derajat kan, berarti dia termasuk ke dalam sudut lancip atau acute angle. Yang B kita lihat sudutnya ini lebih kecil juga dari 90 derajat kan, maka dia termasuk ke dalam sudut lancip atau acute angle. Yang C kita lihat lingkarannya, dia sudah lebih besar dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 kan, maka termasuk ke dalam sudut refleks atau reflex angle. Yang D kita lihat di sini yang di sudutnya lebih besar dari 90 tetapi kurang dari 180, maka termasuk ke dalam sudut tumpul atau obtuse angle. Yang E kalau anak-anak lihat dia tepat 90 derajat, ada tanda kotak kecil berbentuk persegi kan. Kalau ada tanda kotak kecil berbentuk persegi itu berarti besar sudutnya adalah tepat 90 derajat. Berarti termasuk ke dalam sudut siku-siku atau right angle. Yang F kita lihat dia besarnya lebih dari 180 dan lebih kecil dari 360, maka termasuk ke dalam sudut refleks atau reflex angle. Yang G anak-anak lihat dia membentuk satu garis lurus kan, berarti tepat 180 derajat, maka dia termasuk ke dalam sudut lurus atau straight angle. Yang terakhir lebih kecil dari 90 derajat kan, maka termasuk ke dalam sudut lancip atau acute angle. Oke, anak-anak buka buku workbooknya halaman 36. Nomor 1 anak-anak diminta untuk kerjakan semuanya. Yang A, anak-anak diminta untuk memberi nama sudut 1, 2, 3, dan 4 dalam 2 cara. Oke, kita lihat layang-layangnya. Kita lihat nomor yang pertama. Nomor yang pertama berarti cara penamaannya cara pertama adalah sudut D. Itu saja. Kemudian cara yang kedua adalah sudut yang dimaksud hurufnya harus berada di tengah-tengah. Jadi contohnya sudut ADE. Ya, nomor 2, 3, 4 anak-anak kerjakan sendiri. Yang B itu ditanya apa kaki sudut dari sudut yang pertama, ya, apa kaki sudut dari sudut yang pertama. Yang C, anak-anak diminta untuk sudut yang keempat, kaki sudutnya itu apa saja. Kemudian yang D, kaki sudut dari sudut yang pertama itu apa saja. Oke, di slide ini anak-anak membuka buku workbooknya halaman 38. Ya, nomor 1 anak-anak diminta untuk menentukan dari setiap gambar dari A sampai E mana yang termasuk acute angles, right angles, obtuse angles, straight angles, atau refract angles. Oke, nomor 2, anak-anak diminta untuk menentukan dari setiap sudut yang dikasih tahu mulai dari 2A sampai 2E mana yang termasuk
acute, right, obtuse, straight, atau reflex angle. Ya, saya kasih contoh nomor 2A. Angles REB. Anak-anak lihat di gambar sebelah kanannya. REB. Sudut REB itu termasuk ke dalam jenis sudut yang mana? Anak-anak lihat REB. Dia membentuk satu garis lurus kan? Berarti dia termasuk ke dalam sudut lurus atau straight angle. Kemudian kita lanjut ke halaman 39. Halaman 39 anak-anak diminta untuk mengerjakan semuanya dan give two examples of each type of angle. Jadi anak-anak diminta untuk memberikan 2 contoh mana yang termasuk acute angles, obtuse angles, right angles, reflex angle, and straight angle berdasarkan gambar yang ada di atas. Saya kasih contoh yang A. Yang termasuk acute angles. Yang pertama adalah sudut ABC. Yang kedua adalah sudut ADC. Selebihnya B sampai E anak-anak kerjakan sendiri ya. Oke. Sekarang kita akan masuk topik mengenai measuring angles atau mengukur besarnya sudut yang ada di buku Student Book halaman 74. Ya, di sini anak-anak diminta untuk mengukur besarnya sudut pada gambar beberapa soal yang ada di buku Student Book ini dengan menggunakan busur. Jadi saya sudah menggambar kembali dan saya akan mengajari cara untuk mengukur besar sudut yang saya tandai pakai spidol warna biru ini berapa derajat. Oke, anak-anak perhatikan ya. Oke, pertama kita ambil busur. Ya, kita ambil busur dan anak-anak lihat di busurnya ini ada garis tengah 90 derajat ini. Anak-anak harus letakkan tepat di titik sudut yang ada di sini. Kemudian sejajarkan garis 0 derajatnya ini dengan salah satu kaki sudutnya. Ya, anak-anak lihat sudutnya kan menghadap ke sebelah kiri kan, maka anak-anak harus menggunakan skala yang ada di bagian atasnya. Ya, kita ukur mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai ketemu dengan kaki sudut yang kedua. Ya, kalau anak-anak lihat ketemu di kaki sudut yang kedua itu menunjukkan angka 60 derajat. Ya, berarti besar sudut 1A ini adalah 60 derajat dan ini termasuk ke dalam sudut lancip. Kenapa? Karena lebih kecil dari 90 derajat. Oke, kita masuk ke yang 1B. Di sini anak-anak diminta untuk menentukan berapa besar sudutnya. Cara mengukurnya bagaimana? Sama. Pertama, ambil busur. Kemudian garis tengah 90 derajat ini anak-anak letakkan tepat di titik sudut yang ada di sini. Kemudian sejajarkan garis 0 derajatnya itu dengan kaki sudut yang ada di sini. Ya, karena anak-anak melihat sudutnya kan ke sebelah kiri kan, maka kita gunakan skala yang ada di bagian atas. Ukur sampai ketemu dengan kaki sudut yang kedua yang ada di sini. Menunjukkan angka keberapa? Kita lihat yang skala di bagian atas ya, nggak boleh yang di bagian bawah ya. Berarti menunjukkan angka 30 derajat. Berarti besar sudutnya adalah 30 dan termasuk ke dalam sudut lancip. Kemudian yang C. Berapa besar sudut yang ada di sini? Oke, cara mengukurnya bagaimana? Sama. Anak-anak ambil busur, garis tengah 90 derajat ini anak-anak letakkan tepat di titik sudut yang ada di sini. Ya, kemudian sejajarkan yang 0 derajat ini dengan salah satu kaki sudutnya. Ya, karena anak-anak melihat sudutnya ada di sebelah kanan, maka kita menggunakan skala yang ada di bagian bawah. Tidak boleh menggunakan yang ada di skala yang ada di bagian atas. Jadi kita tidak boleh menggunakan skala yang ada di bagian atas. Tapi yang kita gunakan adalah skala yang ada di bagian bawah. Kenapa? Karena sudutnya menghadap ke arah kanan. Kita lihat, ukur mulai dari sini 0 sampai ketemu dengan kaki sudut yang kedua.
Kalau anak-anak lihat berada tengah-tengah di antara 40 dan 50. Kita hitung mulai dari yang 40. Setelah 40 kalau anak-anak hitung dia berada tepat di garis yang kelima dari 40. Ya kan? Berarti sudutnya adalah 45 derajat. Ini termasuk sudut lancip. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 1D. Sama. Cara mengukurnya bagaimana? Sudut garis tengah 90 derajat. Garis tengah 90 derajat ini letakkan di titik sudut yang ada di sini. Ya. Oke. Kemudian sejajarkan garis 0 derajat ini dengan salah satu kaki sudutnya. Ya. Karena sudutnya menghadap ke arah kanan, kita pakai skala yang ada di bagian bawah. Ukur sampai ketemu dengan kaki sudut yang kedua yang ada di sini. Ya, menunjukkan angka berapa yang skala yang ada di bawah? 140 derajat. Maka besar sudut ini adalah 140 derajat. Dan ini termasuk ke dalam sudut tumpul. Kenapa? Karena besar sudutnya lebih dari 90 derajat, tetapi masih kurang dari 180 derajat. Oke. Kemudian yang terakhir, yang juga sama. Anak-anak ambil busur. Kemudian garis tengah 90 derajat ini, ya, anak-anak letakkan tepat di titik sudut yang ada di sini. Kemudian sejajarkan garis 0 derajatnya dengan salah satu kaki sudutnya. Ya, karena sudutnya menghadap ke arah kanan, maka anak-anak menggunakan skala yang di bagian bawah. Ukur sampai ketemu dengan kaki sudut yang kedua. Ya, sampai di sini. Ini berada tepat di tengah-tengah 120 dengan 130. Anak-anak hitung mulai dari yang 120. Pasti tepat di garis yang kelima setelah 120. Berarti besar sudutnya adalah 125. Ya, ini adalah termasuk ke dalam sudut tumpul juga. Oke, sekarang kita masuk bagaimana caranya menggambar besar sudut. Ya, materi ini ada di anak-anak bisa melihat di buku Student Book halaman 76 sampai halaman 77. Oke, saya akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, diminta kita menggambarkan sudut. Di sini bacanya sudut. Sudut XYZ sama dengan 90 derajat. Kita diminta untuk menggambarkan besar sudutnya. Maka yang pertama adalah, langkah pertama adalah kita gambarkan dulu salah satu kaki sudutnya. Ya, kita gambarkan dulu salah satu kaki sudutnya. Ya, segambarkan misalnya kaki sudutnya di sini. Ya, seperti ini. Ini kaki sudut yang pertama. Segambarkan. Kemudian kita ambil busur. Terserah sudutnya itu kita mau menghadap ke kiri atau yang ke kanan. Kalau saya yang buat contoh ini yang pertama itu sudutnya itu menghadap ke kanan. Maka kita ambil yang 90 derajat yang di tengah ini, kita letakkan di titik yang di bagian sini, di bagian titik sudut yang ada di sini. Ya kan? Kemudian 0 derajatnya itu kita sejajarkan. Kita ukur sampai 90 derajat. Karena sudut yang seinginkan itu ada di sebelah kanan, maka kita gunakan skala yang di bagian bawah. Kita ukur 0, 10, 20 sampai 90 derajat di sini kan. Sebuah tanda di sini. Kemudian ambil penggaris, tarik garis. Gak usah terlalu panjang juga gak apa-apa. Tarik garis seperti ini. Ya kan? Berarti besar sudutnya 90 derajat itu adalah di sini. Pakai yang spidol warna hitam. Inilah 90 derajat. Oke, setelah itu kita tentukan namanya. Ya kan? Namanya bagaimana? Sudut kita lihat di soalnya. Sudut XYZ. Huruf mana yang berada di tengah? Huruf Y kan? Maka Y kita tulis di sini.
di sini. Y kan berada di tengah kan? Berarti 90 derajat itu adalah besarnya Y, ya, besarnya sudut Y. Kita tulis Y di sini. Selebihnya X-nya kita mau taruh di mana? Terserah. X-nya setaruh di sini. Z-nya setaruh di sini. Jadi boleh kita baca sudut X, Y, Z sama dengan 90 derajat. Atau anak-anak bisa juga X-nya di sini, Z-nya juga di sini. Terserah. Yang penting huruf yang ada di tengah itu harus di sini, Y. Menunjukkan besar sudutnya 90. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang kedua. Besar sudut JOB sama dengan 175. Bagaimana? Oke, pertama kita gambarkan dulu salah satu kaki sudutnya. Ya, sebuat sudutnya menghadap ke sebelah kiri. Jadi sebuat dulu salah satu kaki sudutnya. Ya, sebuat seperti ini kaki sudutnya. Oke. Kemudian kita ambil busur yang 90 derajat di tengah ini, kita letakkan di titik sudut yang ada di sini. Kemudian kita sejajarkan 0 derajat itu dengan salah satu kaki sudutnya. Karena sudutnya menghadap ke arah kiri seperti ini, maka kita gunakan skala yang ada di atas. Kita hitung mulai dari 0. Yang ada di bagian atas 0, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 175. Berarti berada tepat di garis kelima setelah 170 bagian atas. Ya, berada di tengah-tengah antara 170 dengan 180. Di sini kan kita buat tanda. Kemudian kita ambil penggaris, kita hubungkan dengan titik yang ada di sini. Kita hubungkan. Berarti sudut yang kita maksud di sini sebuah pakai spidol warna hitam di sini. Inilah sudut yang besarnya 175. Sekarang penamaannya bagaimana? Bagaimana meletakkan penamaannya? Kita lihat huruf mana yang ada di tengah-tengah. Huruf O kan? Maka O-nya ini, huruf O-nya ini kita letakkan di sini. O di sini. J-nya di mana? J-nya terserah. Mau anak-anak letakkan di sini juga boleh, atau letakkan di sini juga boleh. Jadi letakkan di sini J. Kalau J letakkan di sini, berarti B-nya letakkan di sini. Kalau anak-anak letakkan J-nya di sini, maka B-nya letakkan di sini. Oke, ambil lagi satu contoh, yaitu contoh nomor 5. Sudut PRE sama dengan 35 derajat. Oke, kita diminta menggambarkan sudut PRE 35 derajat. Oke, pertama kita ambil penggaris. Kita buat dulu salah satu kaki sudutnya. Ya, oke. Sebuat di sebelah kanan saja sudutnya menghadap. Jadi kita ambil penggaris, kita buat salah satu kaki sudutnya terlebih dahulu. Ya, oke. Tidak usah terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Oke, setelah itu, seperti ini. Kita ambil busur. Yang 90 derajat kita letakkan di titik sudutnya. Pas garis yang ada di tengah itu kita letakkan di titik sudut ya. Karena sudut kita menghadap ke sebelah kanan, maka kita gunakan skala yang ada di bawah. Oke, kita hitung 0, 10, 20, 30. 30 kita hitung sampai garis kelima setelah 30 di atasnya. Kita buat tanda. Habis itu, kita ambil penggaris, kita hubungkan titik sudut yang ada di sini dengan tanda yang sudah kita buat. Kita tarik garis, tidak usah terlalu panjang juga, sampai di sini saja. Oke. Jadi yang dimaksud dengan sudut PRE 35 itu adalah di sini. 35, sebuah pakai spidol warna hitam. Kemudian kita buat penamaannya. Kita lihat huruf yang ada di tengah itu huruf apa? R kan? Berarti R-nya kita taruh yang di sini. Di sudut besar sudutnya, R-nya kita taruh di sini. R. Habis itu
P-nya kita taruh di mana? Terserah anak-anak. Taruh P-nya di sini. Boleh gak? Boleh. P, R, E. E-nya taruh di mana? Di sini. Oke. Sekarang students buka buku workbooknya di halaman 40 ya. Di halaman 40 maka anak-anak mengerjakan nomor 1 semuanya, dimana di nomor 1 ini anak-anak diminta untuk mengukur besar setiap sudut yang ada pada gambar dengan menggunakan busur, dan hasilnya langsung saja anak-anak tulis di kotak yang tersedia. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini anak-anak kerjakan semuanya ya. Jadi sama, anak-anak diminta untuk mengukur besar setiap sudutnya dengan menggunakan busur. Saya jelaskan. Contohnya sudut LUM. LUM yang mana? Anak-anak lihat. LUM. Berarti dari sini LUM. Berarti dari sini sampai ke kemari. Ya kan? Jadi anak-anak diminta untuk menentukan besar sudutnya berapa, kemudian langsung tulis jawabannya di kotak yang tersedia.